Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Senang sekali pada kesempatan hari ini kami tim Bintang Kecil, saya Miss Amel, ditemani oleh Umi Oci. Di sebelahnya ada Miss Eka. Dan di sebelah kirinya lagi ada Miss Yati, hari ini menggunakan baju warna pink. Dan satu lagi di sebelah kiri Miss Amel ada Miss Wati. Dan bunda sekalian, di tahun ajaran yang baru ini, Bintang Kecil mengadakan program pendidikan orang tua. Hal ini bertujuan untuk memudahkan atau memberikan gambaran untuk orang tua maupun orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak agar mereka lebih mudah mendampingi anak-anak saat melakukan kegiatan di rumah, terlebih dalam hal ini selama pandemi berlangsung dan anak-anak belajar di rumah. Kami di Bintang Kecil selain mempelajari program metode sentra, juga mempelajari tentang pendidikan karakter. Kenapa? Karena hal itu sangat penting sekali dengan tujuan pendidikan yang sudah diterapkan oleh Bintang Kecil. Pendidikan karakter yang dimaksud adalah dengan cara mempelajari beberapa sikap positif. Dan sikap positif yang hari ini akan kita bahas adalah mengenai hormat. Referensi yang kita pilih untuk membahas sikap kita hari ini adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-11 dan akan dibacakan oleh Miss Yati. Baiklah, saya akan membacakan terjemahan surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olokkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Terima kasih Miss Yati sudah membacakan referensi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, Miss Amel persilahkan kepada Umi Oci untuk memberikan penjelasan mengenai program kita. Silakan Umi. Terima kasih Miss Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali kita bisa belajar lagi. PPOT program pendidikan untuk orang tua, juga untuk orang dewasa, orang tua dan guru bisa mempelajari. PPOT ini sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya di Bintang Kecil. Jadi bukan yang pertama kita lakukan, karena PPOT ini program pendidikan untuk orang tua ini harus kita pelajari dulu, harus dipelajari oleh saya terlebih dahulu, lalu guru-guru Bintang Kecil juga harus belajar dulu, baru bisa mengajarkan sikap-sikap baik kepada anak-anak. Ada banyak sikap-sikap yang kita perlu pelajari, sikap-sikap mulia banyak, akhlakul karimah banyak yang bisa kita pelajari. Di Bintang Kecil kita mempelajari 18 sikap. Hari ini kita akan belajar sikap hormat. Kita akan belajar sikap hormat. Kenapa kita belajar sikap hormat? Agar kita bisa menghormati orang lain. Pertama itu kita mempelajari apa itu definisi hormat terlebih dahulu, supaya kita mengerti bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berlaku dengan anak, dengan teman-teman yang lain. Kita pelajari tentang sikap hormat. Mempelajari sikap hormat ini kita perlu belajar dulu definisinya. Sekarang Miss siapa dulu yang mau sharing pendapatnya tentang
hormat menurut pendapatnya masing-masing. Silakan. Ya. Kalau menurut pendapat saya, hormat itu saling menghargai satu sama lain. Oke, saling menghargai satu sama lain. Hargai ya. Ya, silakan yang lain. Saya Ya, Miss Wati. Menghargai itu, hormat itu menghargai kepada diri sendiri dan juga orang lain. Orang lainnya orang dewasa dan tentu saja anak-anak. Orang lain. Di sini ada orang dewasa Dan anak-anak dan anak-anak juga. serta diri sendiri. Anak diri sendiri juga perlu ya. Ya. Ya, berikutnya. Saya, Ya, misalkan. Hormat menurut saya yaitu sikap menghormati dan menghargai diri sendiri, orang tua, saudara, teman, bahkan juga anak-anak. Misalkan tambahkan ya. Ada siapa lagi misalkan selain diri sendiri, orang dewasa dan anak dan Teman, teman, lalu, saudara, saudara, orang dan yang tua, keempat, orang tua. Selain orang tua, diri sendiri, orang dewasa, anak-anak, teman, saudara yang harus kita hormati, ada satu lagi yang harus kita hormati, yaitu benda. Ya. Bagaimana Jadi benda caranya? juga harus dihormati. Betul. ya. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita pelajari. Setiap pendapat adalah benar. Jadi pendapat Miss Wati, Miss Yati, Miss Eka, saya, Miss Amel, definisi tentang hormat kami mungkin sama, mungkin juga berbeda. Tapi walaupun sama, pasti ada perbedaannya. Jadi kita belajar bahwa perbedaan itu boleh dan kita menghormati perbedaan itu. Jadi pendapat juga harus dihormati ternyata. Masuk ya. berarti ya, Masuk Mi, ya? pendapat ya. Pendapat juga Pendapat masuk. juga perlu dihormati. Selain tadi benda itu ya Mi ya. Iya. Ada benda juga yang harus kita hormati. Jadi kita belajar bahwa siapa saja yang perlu kita hormati? Orang tua. Ayatnya banyak dalam Al-Quran. Diri sendiri juga harus kita hormati. Bagaimana kita bisa menghormati orang lain? Pertama yang kita hormati adalah diri kita sendiri. Lalu kita menghormati orang dewasa, sesama teman kita perlu kita hormati. Dan anak-anak, sekarang kita sebagai guru di sini, orang tua di rumah, bagaimana caranya menghormati anak-anak? Kita bisa belajar dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi di Bintang Kecil untuk memperkuat definisi hormat kita. Umi, pertanyaannya adalah kenapa kita perlu menghormati? Di sini ada anak-anak. Karena kalau orang dewasa atau orang tua tentu kita sudah tahu ya bagaimana menghormati mereka. Tapi kebanyakan di luar sana itu masih memandang anak-anak itu sudahlah. Mereka kan tidak tahu apa-apa. Begitu. Bagaimana menurut Umi? Di Bintang Kecil Edukasi kita belajar bahwa kita harus menghormati semua makhluk ciptaan Allah. Bahkan disebutkan di sini benda yang Iya, bahkan benda sekalipun. Bagaimana kita belajar menghormati orang lain, itu akan dilihat anak. Bagaimana kita menghormati anak, anak-anak akan belajar bagaimana menghormati orang lain. Jadi anak-anak bisa belajar dari orang dewasa, begitu juga sebaliknya. Itu dikuatkan dari referensi yang kita pelajari hari ini. Iya, Boleh betul, disebutkan betul. lagi, Miss? Baiklah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Ya, kita terima kasih Miss Wati. Di situ disebutkan kita tidak boleh mengolok-olok. Kita tidak boleh mengolok-olok siapapun, baik seumuran dengan kita maupun kepada anak yang lebih kecil. Kita harus menghormati semua makhluk ciptaan Allah. Baik Umi, untuk terjemahan ayat selanjutnya adalah janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.
Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Iya. Jadi kita pun dilarang untuk memberi label kepada anak-anak. Jadi tidak ada sebutan yang negatif kepada anak-anak yang kita lakukan di Bintang Kecil. Kita berusaha untuk itu. Seperti untuk anak-anak yang kurang lancar, kita sebut dia, biasanya orang yang belum mengerti akan sebut dia si lelet, gitu ya. Atau yang sering kurang bisa menahan emosinya, kita bilang si cengeng, gitu ya. Dan kita berusaha untuk tidak lakukan itu di Bintang Kecil. Body shaming juga sering ya Mi ya? Betul, misalnya si gendut, Si gendut, gitu, atau betul. salah satu fisiknya tidak kurang sempurna, itu yang disebutkan. Nah, kita belajar, pertama kita belajar untuk diri kita sendiri, kita tidak lakukan itu terhadap orang lain di sekolah maupun di rumah. Kita ajarkan ke anak-anak, akhirnya anak-anak akan melakukan hal yang sama. Jadi kita memberi contoh yang baik kepada anak-anak, anak-anak akan mencontoh dari kita. Sedikit pertanyaan. Tadi dari sekian penjelasan Umi, ada beberapa poin yang harus kita hormati. Salah satunya termasuk benda. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana cara kita menghargai benda tersebut, Umi? Ya, di Bintang Kecil kita mengajarkan bahwa anak-anak harus menghormati benda. Kita bisa tanyakan kepada Miss Eka bagaimana kegiatan anak sehari-hari mungkin di sentra. Biasanya pada kegiatan di sentra bahan alam, Miss akan menguatkan dan mengingatkan kepada anak-anak untuk menggunakan alat-alat sesuai fungsinya. Seperti centong digunakan untuk bermain tuang isi. Dan begitu juga untuk kuas digunakan hanya untuk melukis. Dan mungkin di kegiatan yang lainnya, Iya betul. Ya, ada yang Di menambahkan? kegiatan yang lain, jadi menggunakan alat sesuai fungsinya itu tidak hanya di sentra ya, karena di kegiatan yang lain juga kita tetap menguatkan anak-anak bahwa menggunakan alat sesuai fungsinya itu harus tetap dilakukan ya Miss ya. Seperti menggunakan sendok dan garpu saat mereka mau makan. Jadi itu juga bentuk menghormati benda. Jadi sendok dan garpu yang mereka pegang itu mereka hanya akan gunakan untuk makan. Boleh tambahan nih? Ya, silakan. Seperti dalam kegiatan mandi ataupun bersih-bersih, jadi anak menggunakan airnya itu secukupnya, gitu, tidak membuang-buang air. Iya. Itu juga bentuk menghormati benda ya Mi ya. Jadi anak-anak tidak terbiasa untuk membuang-buang sesuatu atau menyia-nyiakan sesuatu ya. Ya, punya pengertian yang sangat luas sih dalam hal ini ya. Iya, berarti sikap hormat ini sangat penting sekali untuk kita pelajari dan kita miliki ya Mi ya. Apalagi kita sebagai orang dewasa yang memiliki anak dan terlibat dalam program pendidikan anak. Betul. Berarti termasuk di dalamnya bagaimana cara kita berbicara kepada anak ya Mi ya. Betul. Karena kebanyakan orang dewasa itu seolah-olah masih yang anak-anak harus seperti ini, harus begini. Itu bagaimana Umi cara berbicara kepada anak-anak dengan menyertakan sikap hormat ini? Ketika kita ingin didengarkan, kita harus bagaimana? Mendengarkan. Harus mendengarkan. Jadi kalau kita ingin didengarkan, kita mendengarkan anak juga. Dalam berkomunikasi dengan anak-anak, kita perlu berada pada posisi yang sejajar, jadi eye contact. Orang dewasa yang lebih tinggi harus merunduk, merendahkan dirinya sehingga matanya bertemu, jadi eye contact. Jadi nggak boleh berdiri begitu boleh. ya. Jadi anak-anak ada nggak boleh yang pengalaman. mengarah ke sana. Betul Umi, ada pengalaman juga sebelumnya. Jadi anak-anak itu, anak ini baru masuk di Bike, terus ketika dia menjurnal, dia membuat jurnalnya itu orang dewasa lalu ada lubang hidungnya begitu Umi. Oh ya. Mungkin itu karena karena kebiasaan seringkali, itu ya Umi ya. orang dewasanya berdirinya dengan posisi yang seperti biasa, jadi anak-anak terlalu kecil dia selalu menongak ke atas. Yang dilihat adalah lubang hidung. Dan itu jadi nggak lucu ya Mi. Ini di dalam jurnalnya. Iya betul. Dalam hal ini belajar berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak, kita perlu belajar lagi. Ada sesi yang khusus tentang berkomunikasi dengan anak. Tapi sebelumnya kita belajar tentang sikap-sikap yang perlu kita miliki terlebih dahulu sehingga kita bisa mengajarkan sikap-sikap yang positif ini kepada anak-anak. Sikap-sikap positif ini ketika sudah anak-anak ketahui dan pahami akan menjadi karakter buat anak-anak.
ada banyak ya yang harus dihormati selain orang tua, diri sendiri, orang dewasa, anak, teman, saudara, pendapat orang lain, benda, bahkan negara pun kita harus hormati. Caranya yang berbeda-beda mungkin. Seperti itu. Hari ini mungkin cukup kita bahas tentang hormat. Di lain kesempatan kita bisa bicara. Baiklah, terima kasih Umi, terima kasih Miss-Miss sekalian. Kita cukupkan pembahasan sikap hormat kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah akan ada beberapa sikap selanjutnya yang akan kita bahas ya Umi ya. Dan sikap-sikap yang akan kita bahas itu tentu akan penting sekali dalam mendukung program mendampingi anak-anak. Iya, dan mendampingi anak-anak selamanya berarti ya Mi ya. Baik itu selama pandemi berlangsung maupun setelahnya, karena kita semua tentu memiliki anak-anak yang perlu untuk kita berikan pendampingan, betul. Baiklah, terima kasih atas perhatian ayah dan bunda sekalian. Apabila ada pertanyaan yang berhubungan dengan tema kita yaitu hormat pada kesempatan hari ini, ayah dan bunda sekalian bisa ajukan pertanyaannya kepada kami maupun kepada Umi. Nanti insya Allah kita akan bahas pertanyaan ayah dan bunda sekalian sesuai dengan tema kita yang akan datang ya. Iya, insya Allah. Baiklah, terima kasih sekali lagi Miss Amel ucapkan atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi Umi dan juga Miss. Mohon maaf apabila selama diskusi ini berjalan ada kekurangan maupun salah-salah kata maupun sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.